lagi di kelompok 1. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Nimada Regina Aidia Putri nomor absen 26. Di sini saya ingin menyampaikan topik yang akan dibahas dalam video ini. Topik yang dibahas adalah bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru. Ikutin terus yuk keseruannya. Nah, di sini terdapat dua indikator. Yang pertama mengenai profil pemerintahan dan yang kedua mengenai tentang proses pembangunan. Yuk kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama mengenai profil pemerintahan. Masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Lama baru di tahun sekitar bagaimana 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan di Indonesia masih belum stabil karena terjadinya konflik tersebut terbagi menjadi dua, yakni konflik internal dan juga konflik eksternal. Konflik kata dari internal terjadi dikarenakan pemberontakan dan persinggungan ideologi politik. Sedangkan konflik eksternal terjadi karena peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949. Oleh karenanya, penataan di bidang politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan pada masa itu. Pemerintah juga berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat dari berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan, seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlemental, yang dimana tidak hanya memiliki presiden, namun juga memiliki kepala menteri. Nah, presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dipilih oleh Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1956. Sementara terdapat 10 Perdana Menteri yang menjabat di era ini. Adapun daftar nama Perdana Menteri yang menjabat di masa Orde Lama yaitu pertama ada Sultan Syahrir yang menjabat pada tanggal 14 November 1945 sampai 3 Juli 1947. Yang kedua ada Amir Syarifuddin yang menjabat pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Yang ketiga ada Muhammad Hatta yang menjabat pada tanggal 29 Januari 1948 sampai 6 September 1950. Yang keempat ada Muhammad Natsir yang menjabat pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 April 1951. Yang kelima ada Sukiman Wirjosanjojo yang menjabat pada tanggal 26 April 1951 sampai 1 April 1952. Yang keenam ada Wilopo yang menjabat pada tanggal 1 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang ketujuh ada Ali Sastramidjojo yang menjabat 2 kali jabatan. Jabatan pertama ia menjabat pada tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kedelapan ada Burhanuddin Herahap yang menjabat pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Kemudian Ali Sastramidjojo kembali menjabat untuk kedua kalinya pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Yang kesembilan ada Dejowanda Kartawijaya yang menjabat pada tanggal 9 April 1557 sampai 9 Juli 1959. Yang terakhir
ada Soekarno yang menjabat pada tanggal 9 Juli 1959 sampai 25 Juli 1966. Kemudian, kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan karena dikeluarkannya dekret presiden pada tahun 1959. Politik di Indonesia mengalami perubahan dari sistem demokrasi parlementer atau liberal menjadi demokrasi terpimpin. Pada sistem demokrasi terpimpin, yakni pada tahun 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Gotong Royong. Namun sayangnya tidak bertahan lama karena pada akhir masa kepemimpinannya Indonesia mengalami krisis besar yang memicu konflik besar dan berubahnya kekuasaan menjadi pemerintahan Orde Baru. Nah, yang kedua mengenai proses pembangunan. Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran yakni Dr. Ake Gani. Pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada tanggal 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Atta. Sejarah pembangunan ekonomi yang bernama Dasar-Dasar Pokok dari Plan Pengatur Ekonomi Indonesia. Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 kelembagaan. Yang pertama, kepanitiaan dan Kementerian Perdagangan dan Industri. Yang kedua, Dewan Perencanaan Negara dan Biro Perancangan Negara. Dan yang ketiga, Dewan Perancang Nasional atau Depraksis. Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pengembangan perusahaan dalam negeri, hingga berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara. Di bidang transportasi, pemerintah membangun dan berenovasi jalan, jembatan, terminal, stasiun, serta bandara. Di bidang komunikasi, pemerintah membangun dan meluas jaringan telekomunikasi radio dan pos. Pemerintah juga membangun gedung-gedung perkantoran untuk menunjang bidang perekonomian, sekolah dan universitas untuk bidang pendidikan, dan puskesmas serta rumah sakit dalam bidang kesehatan. Bandar Udara di Juanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung mobilitas dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Pembangunan jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatera Selatan, diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Bendungan Jatiluhur terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1901 sehingga 1967. Bendungan yang menahan Sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dengan kapasitas menampung air sehingga belasan miliar meter kubik. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok 1 mengenai bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Sekian dari kelompok kami. Maaf juga sebelumnya jika ada salah kata atau pengucapan lainnya. Dan kami tutup dengan Pramosanti.
Santi, Santi, Santi Om. Sebelum itu, satu kata dari Kak Gem. Paham!